Halo Tribuners, hari ini saya berada di Rumah Sakit Abdul Muluk. Di sebelah saya sudah ada Dokter Boy. Halo Dokter Boy. Halo. Iya. Minal aidin ya Dok ya. Ya, sama-sama. Masih suasana Lebaran ini ya Dok ya. Ya. Nah Dokter Boy ini adalah kepala instalasi Diklat ya Dok ya. Rumah Sakit Abdul Muluk sekaligus Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Lampung. Bener ya Dok ya? Iya. Nah, bersama dengan Dokter Boy kita akan ngobrol soal perbedaan antara kurang darah dengan darah rendah. Karena selama ini Dok ya masih ada beberapa orang itu yang bingung gitu loh Dok, bedanya apa sih, terus kalau kena itu obatnya apa sih gitu. Malah kadang ada yang nyamain Dok obatnya Dok. Iya. Nah itu gimana itu Dok bedanya itu Dok? Ya, kurang darah atau anemi dengan tekanan darah rendah itu berbeda ya, walaupun mungkin gejalanya hampir sama, tapi nanti juga treatmentnya atau pengobatannya akan berbeda. Jadi kalau misalnya kita awali dengan anemia atau kurang darah atau HB-nya rendah ya, itu kita bilang anemia, kita periksa kadar HB hemoglobin, nah itu biasanya di bawah angka normal. Jadi kalau perempuan itu 11 sampai 13 mg/%, laki-laki 12 sampai 14 ya. Itu yang kita anggap normal. Nah di bawah itu kita bilang anemi. Nah jadi ada anemi ringan, ada anemi sedang, ada anemi berat. Nah penyebab anemi sendiri itu banyak. Ada yang penyebab langsung, misalnya perdarahan ya, orang yang melahirkan, kecelakaan dengan perdarahan hebat, itu akan menyebabkan anemia hipovolemik namanya. Ada juga karena defisiensi besi, biasanya mungkin gizinya kurang, tidak mencukupi, kemudian cacingan. Nah itu bisa menyebabkan anemia defisiensi besi. Atau anemia-anemia yang lain juga, misalnya ada penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan kadar HB-nya rendah. Misalnya gagal ginjal, talasemi, yang orangnya harus sering-sering kalau talasemi mana rutin ya, tapi kalau gagal ginjal tergantung, karena kalau gagal ginjal untuk cuci darah, kalau HB-nya di bawah 8 itu nggak bisa, jadi harus di atas 8. Nah, jadi anemi itu bermacam-macam sebabnya. Nah, sekarang kalau tekanan darah rendah adalah pemompaan darah dari jantung ke seluruh tubuh itu tekanannya berkurang. Ya, jadi ini kebalikan darah tinggi. Jadi kalau darah rendah biasanya tensinya di bawah 110/70, sistolnya 110, diastolnya 70. Jadi itu di bawah itu kita anggap tekanan darah rendah. Nah, gejalanya seperti apa? Seperti tadi di awal disebutkan bahwa gejalanya mirip ya, mungkin pusing, mungkin lemes ya, ngapa-ngapain itu udah nggak semangat. Tapi sedikit perbedaan kalau yang bisa kita lihat dari luar adalah kalau anemi orangnya pucat ya, tapi kalau tekanan darah rendah biasanya enggak. Jadi pucat, atau kalau kita buka konjungtivanya di bawah, kita lihat ke dalam, itu pucat biasanya. Kalau orang normal kan merah ya, nah kalau itu mungkin merah muda hampir ke putih gitu ya. Nah itu yang kita lihat, perbedaan yang bisa dilihat dari luar ya, walaupun di dalam kalau tekanan darah rendah, kenapa jadi orangnya bisa pingsan, orangnya bisa lemas tadi, karena pemompaan darah itu mau nyampe ke otak sedikit ya. Jadi jantung sama kepala kan tinggian kepala ya, jadi posisinya, jadi untuk memompa darah ke arah kepala itu harus lebih kuat gitu dibanding ke bawah. Makanya kalau ada seseorang yang pingsan ya, biasanya pada saat apel, upacara, atau di tempat-tempat yang overcrowded, yang oksigennya kurang, biasanya orang-orang tekanan darah rendah ini cepat sekali untuk apa yang kita bilang pingsan. Nah biasanya pertolongannya selain dikasih
bau-bauan yang menyengat, minyak angin atau minyak kayu putih, itu posisi kaki juga harus lebih tinggi dari kepala, ya. Jadi harus dimiringkan. Jadi bukan dikasih bantal kepalanya, justru dikasih bantal kakinya supaya aliran darah ke kepala lebih banyak. Nah, kemudian kalau sudah sadar, dikasih teh manis, dikasih makanan. Kalau biasanya mungkin dia pagi-pagi buru-buru, ya, misalnya anak sekolah, orang-orang yang mungkin ujian, mungkin yang lagi perkenalan siswa baru atau mahasiswa baru, ospek. Nah, itu biasanya makan itu kadang-kadang lupa, ya, karena takut telat. Nah, akhirnya di TKP-nya malah pingsan. Nah, ini yang perbedaan dengan anemi. Jadi kalau anemi memang kalau anemi walaupun dikasih teh manis, dikasih makan dalam waktu sesaat, nggak otomatis dia jadi bangun, jadi sehat, nggak. Ya, beda dengan tadi tekanan darah rendah. Kalau tekanan rendah, begitu dia minum teh manis, begitu dia bisa makan, dia akan berdiri lagi. Tapi kalau anemi, apalagi anemi berat, harus transfusi. Nah, jadi ini perbedaan antara tekanan darah rendah sama anemi. Saya kurang jelas tuh penyebab dari tekanan darah rendah itu, Dok. Itu tekanan darah rendah biasanya ada juga faktor genetik, ya. Jadi orang tua, seperti darah tinggi. Jadi darah rendah juga kadang-kadang ada beberapa yang orang tuanya hipotensi, anaknya juga ada yang biasa. Jadi dia kadang-kadang di angka 100/70 itu normal buat dia, gitu, ya. Nah, ini yang tapi orang yang tekanan darah harus hati-hati. Jadi nggak boleh capek, ya. Dia harus sadar kalau tekanan darahnya sering-seringnya rendah. Jadi dia nggak boleh lupa makan, dia harus siapin permen atau minuman, ya, dalam kemasan yang atau dibawa tumbler, ya, yang isinya teh manis. Jadi supaya suatu saat dia lemas atau dia mulai keringet dingin, itu ini berarti dia kurang gula, ya, jadi tekanan darahnya tambah rendah, kurang kalori. Nah, jadi dia harus cepat-cepat menambah kalorinya sehingga dia tidak pingsan. Nah, kemudian makan yang mungkin yang agak asin, ya, misalnya keju, telur asin, ikan asin. Kambing perlu nggak, Dok? Itu Ya. kambing. Nah, kalau kambing memang banyak orang itu tiba-tiba kalau dia lemes, dia bilang tensinya turun, tekanan darahnya turun, terus dia makan sate kambing. Untuk orang-orang yang tidak bermasalah lambungnya atau kondisi yang lain, ya, selama aman buat dia silakan makan sate kambing. Tapi kalau misalnya dia punya sakit mah atau penyakit-penyakit lain yang sehingga dia tidak boleh makan makanan yang dibakar, ya. Nah, jadi jangan lakukan itu, nanti jadi timbul masalah baru, gitu. Jadi tanyakan sama dokter, apalagi sekarang di masa COVID ini mungkin punya dokter pribadi yang bisa konsultasi online, ya. Atau banyak itu seperti yang di iklan juga, silakan, terserah Anda mau ke dokter pribadi yang biasa merawat, mau ke kumpulan dokter-dokter yang membuat grup bisa ditanya online, ya silakan. Atau mau datang langsung ke dokternya juga silakan. Jadi ada yang tidak puas kalau nggak ditensi dulu, nggak ketemu dokternya, ada yang tidak puas, ada yang cukup di online saja karena dia punya tensi yang digital, jadi bisa mengukur tekanan darahnya secara mandiri, yaitu terserah bagaimana kepercayaan orang itu masing-masing. Karena ada yang dokter minded, ya, kalau nggak ketemu dokternya nggak sembuh, gitu. Nah, ya. Jadi nggak puas. Nah, jadi silakan. Yang penting Anda tahu Anda tekanan darah rendah, Anda tahu
bagaimana treatmentnya, dan kemudian treatment untuk darah rendah jangan sampai juga menyebabkan masalah kesehatan yang lain. Nah, mengenai anemi tadi itu dok, jadi ada orang juga bilang katanya salah satu penyebab dari anemi itu karena dari faktor makanan gitu. Itu benar apa enggak itu dok? Katanya makanannya kurang ada vitamin apalah gitu. Itu benar ya? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Ya jadi begini. Jadi kalau anemi memang sih ada yang bilang kalau kurang makan sayur bisa anemi. Iya itu nah, benar. Itu bisa iya, bisa tidak. Artinya gini, tidak kalau dia cuman sayurnya diperbanyak, protein yang lain enggak, ya sama aja gitu ya. Jadi karena HB atau darah ini dibuat dari makan, dibuat dari protein. Jadi kalau misalnya makan daun singkongnya seikat, makan bayamnya seikat, terus tahunya cuma sepotong kecil, ikannya enggak, dagingnya enggak, karena takut gemuk, ya nggak pengaruh juga gitu ya. Walaupun tadi seikat gede gitu misalnya, makan daun-daunan enggak juga sih. Jadi tetap seperti apa ya, sekarang kan ada germas ya, gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi artinya kita makan itu dengan gizi yang seimbang. Jadi di situ ada karbohidrat, di situ ada protein, ada lemak, ada vitamin, ada air, ada mineral, semua harus ada ya, tanpa namanya seimbang. Seimbang itu bukan dagingnya sama proteinnya sama itunya sama, beratnya misalnya berapa gram harus segitu semua. Tidak, seimbang itu artinya sesuai kebutuhan ya. Jadi orang dewasa dengan anak-anak pasti akan berbeda. Orang dewasa muda dengan orang tua di atas 60 tahun itu gizinya akan berbeda, jumlah kalori yang diperlukan akan berbeda. Atlet senam sama atlet sepak bola juga akan berbeda. Jadi tergantung kebutuhan, dan itu bisa dikonsultasikan ke dokter. Iya. Nah, tadi kan dokter sempat menyebutkan ada anemi sedang, ringan, berat. Bedanya apa itu? Ya, kalau anemi ringan kan tadi saya sudah bilang di bawah kadar normal sedikit ya, misalnya HB-nya 10, nah itu masih kita bilang ringan. Kemudian 8 sampai 10, 8,5, 9 itu sedang. Nah, 8 ke bawah anemi berat. Nah, itu yang harus transfusi. Jadi nggak keuber dengan makan, dengan konsumsi tablet tambah darah, nggak keuber kalau nggak ditransfusi. Gitu. Oh iya. Iya. Nah itu anemi ini bisa dicegah nggak dok? Ya sekarang kalau misalnya dia anemi karena defisiensi besi bisa dicegah ya dengan makannya. Tapi kalau dia punya penyakit khusus kayak talasemi, kayak gagal ginjal, itu sulit ya. Jadi dia memang harus rutin. Kalau talasemi harus rutin transfusi tiap bulan. Kalau yang cuci darah, yang gagal ginjal, setiap mau cuci darah pasti dicek dulu HB-nya. Kalau HB-nya di bawah 8 ke bawah harus transfusi dulu gitu. Jadi nggak bisa dicegah karena itu proses penyakit yang ada gitu ya. Atau orang yang dengan CA, karsinoma, kanker ya, itu juga sering-seringnya HB-nya turun. Nah, apalagi kalau memang makannya nggak bisa banyak, nah ini harus terus atau orang yang TBC ya, TBC kan juga nafsu makannya berkurang. Itu kalau di tes HB-nya kadang-kadang juga turun ya, karena intake-nya kurang. Nah ini yang harus diantisipasi. Jadi kalau orang itu batuk-batuk lama, walaupun nggak berdarah ya, dahaknya nggak berdarah, tapi batuk lama, orangnya tambah kurus, makannya nggak mau, pucat, nah itu ya biasanya TBC ya. Itu dan juga kalau dicek HB-nya rendah karena tadi intake-nya kurang. Nah, tapi kalau penyebabnya kayak melahirkan dan sebagainya ya itu bisa diantisipasi kan. Kita sekarang udah banyak nih ya, edukasi dari teman-teman di kebidanan ya, atau dokternya maupun para bidan untuk mencegah anemi pada ibu hamil, kemudian mencegah
mengantisipasi perdarahan, karena itu sudah bisa diprediksi ya. Kalau sekarang itu misalnya ibu dengan placenta previa ya, yang atau itu artinya plasentanya menutup jalan lahir. Nah, kalau dipaksakan pervaginam, lahir normal, yang kita takutkan adalah perdarahan. Nah, jadi jangan, kalau sudah placenta previa jangan melahirkan secara normal. Nah, tanyakan ke dokter apakah masih bisa normal atau harus sesar. Jadi itu antisipasinya. Jadi jangan sampai nggak tahu kalau placenta previa, apalagi zaman sekarang USG segala macam udah canggih. Jadi harus tahu. Nah, jadi yang begitu-begitu bisa diantisipasi. Tapi kalau kecelakaan, ya siapa yang mau kecelakaan, itu kan sulit. Jadi setiap orang mau operasi harus biasanya dokternya minta keluarga menyiapkan darah. Kalau operasinya resiko beratnya kecil, biasanya cukup 1 labu. Kalau agak berat 2 labu. Jadi nanti tergantung permintaan dokternya. Itu cara mengantisipasi perdarahan. Nah dok, orang itu kan ada yang stok itu suplemen ya dok ya, katanya dia suplemen untuk anemia. Saya kurang tahu sih dok itu anemia atau untuk pokoknya suplemen penambah darah gitu. Nah itu sebenarnya kita stok suplemen itu boleh apa enggak dok, dan kalaupun boleh itu kita mengonsumsinya itu di saat kondisi kita seperti apa itu dok? Iya, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa HB itu dari makan, ya. Jadi justru yang paling penting adalah makan. Jadi kalau dia makannya sudah cukup, gizi seimbang, dia sudah ada proteinnya, udah ada sayurnya, udah ada karbohidratnya, udah lemaknya cukup. Sebetulnya orang itu nggak butuh suplemen, nggak butuh vitamin, karena vitamin itu didapat dari makanan yang dimakan, misalnya atau vitamin misalnya dari buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C. Jadi kalau dia sudah makan jeruk, sebetulnya nggak harus konsumsi vitamin C. Jadi tinggal pilih mau dalam bentuk jeruk masih segar atau dalam bentuk vitamin. Jadi itu yang harus dimengerti. Jadi tidak semua suplemen itu perlu kita konsumsi gitu. Kecuali kalau memang kita ini misalnya kemarin ya di bulan Ramadan kita puasa. Wah, ini kan lagi puasa dok, saya kan lagi menjalankan ibadah puasa. Tapi menurut kedokteran, menurut dokter di masa COVID ini gizi harus baik ya. Saya takut dok nanti karena saya memang saya orangnya makannya sedikit. Nah, itu perlu suplemen ya. Jadi atau dia sibuk, atau dia ujian, atau dia lagi KKN misalnya, terus makan juga waktunya nggak jelas dan sebagainya. Nah, itu yang perlu tambahan suplemen. Tapi kalau makan cukup, saya rasa nggak perlu tambahan suplemen. Iya, tapi kan orang itu kan nggak tahu sih dok ya. Beberapa nggak tahu ini sebenarnya vitamin makanan yang saya makan ini sudah cukup belum sih gitu kan, mungkin dari gizinya, mungkin dari vitamin ya itu kandungan vitamin itu perlu nggak sih dok kita konsultasi ke ahli gizi atau mungkin dokter gitu? Boleh. Jadi kan tadi saya bilang di awal kita intake atau makan itu tergantung umur, tergantung mungkin jenis kelamin. Ya laki-laki biasanya lebih aktivitasnya di luar, lebih mobile ya dibanding perempuan. Orang tua yang lebih banyak di rumah dibanding dengan anak muda yang lebih banyak di luar. Kemudian profesi, misalnya dia atlet senam sama atlet sepak bola, atlet angkat besi, itu kan akan berbeda gizinya. Nah, ini jadi perlu dikonsultasikan ke dokter. Apakah sibuk, apakah memang orangnya makannya nggak banyak, tapi dia perlu kalori yang cukup. Orang dengan TBC, orang dengan HIV, itu semua perlu konsultasi ke dokter sehingga gizinya cukup dan tidak terjadi tadi baik anemia maupun hipotensi. Jadi kalau memang kita ragu gitu, nggak ada salahnya ya dok ya kita hubungin gitu ya. Nah, terus dok ini kembali lagi ke darah rendah tadi dok. Ada yang bilang katanya kalau orang gemuk dan orang obesitas itu nggak mungkin mereka tuh kena
darah rendah gitu, karena kan mereka kan makannya kan udah banyak gitu, nggak seperti orang yang kurus kayak saya gini kan gitu, makannya itu sedikit. Itu benar nggak dok kayak gitu? Enggak, karena kan tadi saya bilang bahwa kalau darah rendah itu kan pemompaan, ya pemompaan. Ada yang orang gemuk pemompaannya juga lemah, itu tadi faktor genetik kan orang tuanya atau kakek neneknya darah rendah. Nah, jadi tidak identik atau tidak selalu bahwa kalau orang gemuk itu tensinya tinggi, orang kurus itu tensinya rendah. Enggak selalu. Jadi banyak juga karena tekanan darah juga kadang-kadang dipengaruhi oleh emosi, ya tadi dipengaruhi oleh aktivitas. Jadi kalau misalnya orangnya kurus tapi diam di rumah terus, ya lebih banyak nggak banyak ini, atau dia memang bekerja di rumah, dia dibanding dengan orang yang mungkin mobilitasnya banyak di luar. Nah itu juga akan berbeda. Yang di rumah mungkin aja kalau dia cuma duduk, makan, kerja tapi sambil duduk di rumah atau di kantor, ya kebutuhan kalorinya kan berbeda, ya aktivitasnya juga berbeda. Orang yang statis, orang yang diam itu biasanya tensinya malah nggak stabil, bisa lebih banyak tapi turun. Jadi lebih banyak tetap atau malah tinggi. Nah jadi tapi kalau orang yang bergerak itu tensinya kadang-kadang juga turun. Nah, jadi tidak identik bentuk fisik atau berat badan atau umur, ya. Dok, saya udah umur 60, berarti kalau tensi saya 150 masih normal ya? Enggak juga, ya. Nah, ini yang jadi tetap segala sesuatu dikonsulkan ke dokter karena jangan menganggap identik ya dengan berat badan maupun umur. Jadi tensi itu, tekanan darah itu normal pada orang ini, pada si A, pada si B itu akan berbeda. Ya. Jadi kalau orang itu sudah biasa tensinya 160, nah normal dia itu 100, paling tidak 140 itu udah paling rendah. Jangan kita turunkan lagi. Kalau kita turunkan lagi, dia akan pusing. Sama seperti orang darah rendah. Ya, kalau memang dia di 100 itu dia aman, 100/70 misalnya. Nah, kita naikkan paling sampai 110 kita suruh. Karena nanti terlalu banyak gizi, misalnya suruh makan, suruh ini, dia gemuk tapi tensinya segitu-segitu aja gitu. Nah, jadi memang harus dikonsultasikan, tapi kita tidak bisa pukul rata. Jadi itu mitos ya dok ya? Ya. Iya, soalnya ada teman saya yang dia seperti itu. Dia kalau dia bilang saya kena darah rendah, orang-orang di sekitarnya nggak percaya gitu. Kan kamu kan ini gemuk, ini nggak mungkin lah kena darah rendah, yang ada darah tinggi gitu. Jadi itu mitos ya dok ya. Nah kalau ada juga dok yang bilang gini, kalau kita bangun tidur atau kita gerak tiba-tiba kita keliengan kayak mau jatuh gitu, itu katanya darah rendah. Tapi itu benar nggak dok? Atau itu justru vertigo sebenarnya? Ya kebanyakan sih kalau rubah posisi dia pusing, muter, ya 7 atau 8 keliling, ya itu biasanya vertigo, ya. Nah tetapi kalau misalnya dia tiba-tiba begitu dia bangun terus kayak gelap gitu ya, kayak terus pusing, merasa badannya oleng gitu, mungkin tensinya rendah tadi. Jadi memang tetap harus, karena kalau untuk orang awam kan sulit, ini vertigo pada darah rendah ya. Iya kan? Itu jadi memang harus diukur tensinya, harus dicari penyebabnya, karena nanti treatmentnya tadi yang saya bilang, treatmentnya akan berbeda. Makanya kalau dulu guru saya selalu bilang ilmu kedokteran adalah ilmu pasti yang tidak pasti. Kemudian ilmu kedokteran itu adalah art and science, jadi seni dulu baru science. Disitulah bedanya ya. Jadi gejala bisa sama, diagnosa akan berbeda. Diagnosa sama, treatmentnya atau terapinya akan berbeda. Terapinya sama, efeknya nanti juga akan berbeda. Jadi itulah ilmu kedokteran ya. Jadi memang ya tadi kan di awal kita bilang bahwa ada yang kalau belum ketemu dokternya belum sembuh gitu, padahal itu kan cuma sebenarnya sugesti aja ya. Nah tapi itu mempengaruhi kesembuhan. Jadi belum sembuh kalau belum ketemu dokter A.
Walaupun sebetulnya dokter A-nya mungkin lagi keluar kota atau keluar negeri, digantikan oleh dokter yang lain. Sebetulnya obatnya sama, semuanya sama, tapi kalau belum ketemu dokter A tadi, rasanya belum sembuh. Nah, ya itulah kedokteran. Iya. Iya, karena kan ada orang yang bilang saya tuh cocoknya cuma sama dokter A ini. Kalau dokter lain itu nggak tahu mereka nggak sembuh-sembuh. Ya saya juga mikir sih dokter apa bedanya gitu loh, sama-sama dokter, obatnya juga sama, belajarnya sama kan mereka kan, obatnya sama, pengobatannya sama, tapi itulah dok ya. Itu artnya tadi. Faktor psikisnya gitu ya. Enggak, faktor si dokternya mungkin punya art yang berbeda dengan yang lain. Gitu. Punya seni yang lain ya. Atau mungkin dia punya cara sendiri bikin pasien itu nyaman sama dia gitu kan. Nah dok, anemi sama darah rendah ini sebenarnya bisa sembuh total nggak dok? Anemi dengan kecuali yang tadi penyakit khusus tadi nggak bisa sembuh ya. Jadi memang mereka ya tetap harus kayak thalassemia, harus transfusi terus karena memang ada kelainan di di darahnya sendiri ya. Atau tadi gagal ginjal yang juga ada faktor tertentu yang mempengaruhi oleh kadar hemoglobin. Nah itu sulit untuk total sembuh ya, nggak bisa sembuh. Nah, tetapi kalau anemi defisiensi besi, anemi tadi karena pendarahan itu ya kembali normal. Kalau darah rendah asal tadinya kita dokternya kasih edukasi, kasih treatment yang baik, dia bisa hidup dengan pola hidup yang sehat, pola makan yang baik, gizi seimbang, saya rasa juga bisa normal ini dok ya. Tapi ada kemungkinan bisa kambuh lagi setelah normal itu. Kalau dia capek, kalau dia mungkin intake-nya kurang, bisa tensinya turun lagi. Tapi kalau darah tinggi nggak bisa. Darah tinggi itu seumur hidup harus minum obat. Ya, tapi kalau darah rendah nggak perlu. Bisa kembali ya. Nah itu ada yang suka saya tanyakan, olahraga ini sebenarnya boleh dilakukan nggak dok sama penderita anemia atau darah rendah? Karena kan darah rendah kan seperti yang dokter bilang tadi kan agak keliangan ya dok. Boleh nggak dilakukan itu dok? Ya, memang di slogannya untuk membuat sehat salah satunya adalah olahraga. Iya benar. Jadi kalau dia pusing-pusing bawa olahraga, siapa tahu sehat ya. Kalau dia tensinya tekanan darah rendah ya, terus dia minimal sudah minum teh manis, sudah makan roti sepotong atau makan telur atau apa ya. Nah, terus dia olahraga tidak berat ya, dia cukup jalan sehat gitu, keliling RT atau kalau agak lebih kuat lagi mungkin keliling stadion ya silahkan aja. Tetapi harus ukur ya. Kalau kira-kira lemas, kira-kira pusing ya berhenti. Makanya tadi saya bilang harus siapin bawa teh manis, bawa permen minimal yang gampang dikonsumsi pada saat kondisi tiba-tiba turun. Nah, tapi kalau anemi, sebelum aneminya teratasi jangan olahraga, ya karena nanti HB-nya kurang, terus pusing. Intake-nya juga masih kurang, di olahraga pingsan di jalan bisa. Itu yang jangan. Jadi lakukan olahraga selama Anda sehat gitu ya. Jadi kalau menurut saya bukan untuk sehat itu salah satu olahraga. Betul itu slogan itu benar ya. Tapi kadang-kadang orang jadi salah persepsi. Jadi untuk sehat walaupun lagi lemes, lagi pusing, olahraga, nah itu salah. Ya, tetapi olahraga itu membuat badan kita menjadi lebih bugar. Berarti kalau udah sehat, berhenti dong olahraganya dok. Kalau slogannya kan untuk menjadi sehat salah satunya olahraga. Jadi begitu dia sudah dalam posisi sehat, nggak usah olahraga lagi. Enggak gitu ya. Dalam posisi sehat, olahraga itu membuat bugar ya. Nah, jadi membuat dia kondisinya lebih fit, membuat semua sistem jadi berjalan dengan baik. Jadi olahraga itu juga dikonsultasikan dulu ke dokternya, dok saya udah boleh olahraga belum? Kalau belum jangan. Iya. Nah berarti kalau untuk darah rendah itu dia
olahraga yang ringan aja, kalau ringan sementara olahraga ringan. Tapi begitu dia kondisi fisiknya baik, tensinya baik, ya silakan mau sepak bola boleh, mau basket boleh, ya selama tekan darahnya baik. Makanya jangankan olahraga permainan yang cukup berat ya, senam aja ya dimulai dari hitung nadi ya. Nanti setelah senam selesai hitung nadi lagi. Itu apa? Jadi kalau nadinya agak cepat berarti pemompaan darahnya cepat. Nah, gitu. Jadi memang ya, jadi supaya, karena kalau hitung tensi kan agak repot. Jadi biasanya silakan, bahkan di dalam musik itu ada kalimat silakan hitung nadi Anda. Nah, jadi sebelum olahraga berapa, sesudah olahraga berapa. Nah, itu semata-mata untuk mengetahui Anda sehat atau tidak. Iya, baik, itu aja dok ya. Terima kasih banyak ya dok ya. Ya. Nah, itu tadi obrolan kita dengan Dokter Boy, tapi obrolan mengenai kesehatan dan penyakit dok ya, nggak akan berhenti sampai di sini saja. Karena nanti bakal ada obrolan-obrolan menarik lainnya dengan dokter lainnya dan juga dengan Dokter Boy lagi ya dok ya. Ya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi.